Saya mau kasih pertanyaan. Kita semua pasti pernah menerima undangan, bukan? Undangan itu sesuatu hal yang sering kita terima. Mulai dari undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan syukuran, undangan graduation, undangan seminar, banyak macam undangan, baik itu resmi dan tidak resmi. Bagaimana reaksi kita saat kita menerima undangan? Tentunya kita pasti berbeda ya reaksinya. Ada yang senang gitu. Ada yang mungkin kalau sering diundang, diundang, diundang lagi. Wah, kita ini sepertinya busy terus ya. Kadang nggak bisa menyempatkan waktu. Tetapi bagi yang mengundang itu adalah hal yang ditunggu-tunggu. Makanya di setiap undangan, kalau yang lebih resmi itu namanya ada RSVP ya. Untuk memastikan yang bisa datang dan tidak bisa datang. Karena kalau di Amerika undangan itu kalau kita sudah pesen restoran dan sudah orangnya misalnya sudah RSVP ya, sudah oke bisa datang berapa, 3 orang, 2 orang, kemudian dicatat dan itu dilaporkan. Dan sudah dihitung price-nya, pasti harus bayar. Jadi kalau sampai orang itu sudah berkata bisa datang, ternyata di hari H tidak bisa datang. Maka kerugian akan ditanggung oleh pihak yang mengundang. Itu kalau di Amerika seperti itu. Tetapi itu kalau resmi, kalau tidak resmi ya masih nggak sampai seperti begitu ya. Ya terserah mau nggak datang nggak apa-apa. Ya udah tinggal berapa orang, 10 orang. Kita sudah bilang 15, ternyata yang datang 10 orang ya sudah nggak ada masalah. Tetapi kalau kita diundang seseorang, kita akan lebih antusias jika kita kenal dekat. Bener nggak? Kalau kita kenal dekat, kita semangat tuh, kita jadwal di schedule supaya kita nggak lupa itu undangannya. Karena biasanya kok diundang kadang dalam waktu yang masih beberapa minggu gitu ya. Jadi sampai kita udah ditulis, dicatat, saling mengingatkan supaya nggak lupa. Karena kita pasti tahu, kita pasti bisa datang. Ya kan? Karena kita kenal. Maka dari itu kalau sampai kita dapat undangan spesial ini ceritanya. Spesial, undangannya tuh spesial. Orang penting di sini aja kalau kita diundang sama orang penting, itu kita sudah senangnya luar biasa. Mungkin kita sudah mempersiapkan pakai baju apa, pakai yang bagaimana. Pokoknya kita harus tampil baik untuk kita masuk dalam undangan dan menghadirinya. Apalagi yang mengundang adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari kita buka firman-Nya. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Perkataan Tuhan Yesus ini sendiri yang mengundang kita, Bapak Ibu Saudari. Undangan Tuhan Yesus ini sangat berharga. Sangat berharga. Tidak ada undangan seperti yang Tuhan berikan ini. Mari kita baca sama-sama ya. Dikatakan, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Di Amplified Bible dikatakan marilah kepadaku itu datanglah kepadaku. Come to me, come to me. Marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Di ayat terakhir penutupnya dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ditegaskan demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kabar sukacita, kabar kemenangan untuk kita semua karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan tahu untuk kita yang masih hidup di dalam dunia ini tidak terlepas dari apa yang namanya masalah. Masalah itu selalu datang dan bisa datang kapan saja. Kita harus siap sedia senantiasa untuk kita tidak takut, untuk kita nggak boleh khawatir saat masalah itu datang. Amin. Jadi Tuhan mau kita buka hati, buka pikiran kita, mau menerima undangannya untuk masuk tinggal di dalamnya.
dan mengikuti. Kalau kita hadir dalam undangan, yang baik adalah kita menghadirinya dari awal sampai akhir. Bukan di tengah-tengah undangan terus kita kabur gitu ya. Tapi kita menghadiri penuh selesai sampai acaranya. Begitu kalau Tuhan mengundang kita. Tuhan mau kita mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan mau kita menerimanya dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita. Untuk kita benar-benar datang kepadanya. Bukan datang kepada orang pintar. Bukan datang kepada orang-orang yang kita sukai. Bukan datang kepada orang-orang yang kita merasa hebat. Bukan datang kepada siapapun. Karena manusia bisa mengecewakan kita. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Sumber di atas segala sumber, Bapak Ibu Saudara ya. Sebelum kita lebih dalam masuk di dalam Matius 11 ayat 28 ini. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 14. Bulan Juli ini tema gereja kita adalah Be Resilience. Jadilah tangguh. Di sini dikatakan di ayat ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaannya. Dikatakan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang apa? Yang mengasihi dia. Mengasihi dia. Jadi nggak dapat mahkota kehidupan. Kalau hidup kita di dunia ini nggak lari dari masalah, nggak siap menghadapi dengan kekuatan kita sendiri, nggak cari Tuhan, tetapi bikin Allah kita menjadi Allah yang cemburu. Karena kita mencari pertolongan dari tempat-tempat lain. Tetapi Tuhan mau kita dikatakan bertahan dalam pencobaan. Artinya kita mau siap menjalani kehidupan ini. Gak gampang menyerah, gak gampang menyesal, gak gampang kecewa. Tetapi panggil Tuhan, datang kepadanya, datang kepadanya. Di ayat ke-13 Tuhan Yesus menekankan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, jangan sampai kita berkata, oh pencobaan ini datangnya dari Allah. Dikatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Allah sendiri tidak bisa dicobai. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan, Tuhan Yesus sudah lulus dari cobaan. Dan ia sendiri, Tuhan Yesus dikatakan, tidak mencobai siapapun. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau kita dapat masalah nih ceritanya, jangan merasa masalah itu, pencobaan itu dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ditekankan di ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Banyak masalah itu muncul bukan karena Tuhan Bapak Ibu Saudari. Tetapi banyak lebih dari diri kita sendiri. Dari sebab dan akibat. Contohnya aja simple. Sudah dikasih tahu sama dokter. Dicek darah ada kolesterol. Tetapi sukanya apa? Gorengan ya. Sukaannya gorengan, sukaannya daging-daging terus makan daging-daging. Terus sukanya apa? Sukanya yang enak-enak itu, seafood-seafood yang enak-enak dimakan sampai lupa kalau punya kolesterol. Ya itu salah satunya. Berarti siapa? Diri kita sendiri. Kita sudah tahu apalagi yang itu yang sudah tahu apalagi yang tidak mau tahu. Artinya apa? Aku masih muda. Nggak perlu cek darah, nggak perlu. Makan aja sepuasnya, masih muda. Tapi ingat apa yang kamu tabur, kamu tuai di masa depanmu. Jadi bukan artinya kita tuh menganggap enteng. Jangan anggap enteng segalanya. Tetapi berjaga-jagalah senantiasa. Demi apa? Demi kebaikan kita sendiri. Aku enggak peduli, enggak perlu olahraga. Ngapain olahraga?
Pokoknya makan sehat, punya prinsip sendiri, berasumsi sendiri. Akhirnya kalau sampai terjadi apa-apa, kaget. Loh, kok ternyata ada diabetes ya? Loh, suka makan permen, suka makan manis-manis, suka makan cake, dan sebagainya. Lupa bahwa kesehatan itu harus kita jaga. Jadi sekali lagi bersama Tuhan Yesus, percaya datang kepadanya, pintu-pintu masalah kita akan dibukakan. Kalau kita datang kepadanya, tidak ada pintu yang tidak dibuka. Asal kita datang kepadanya. Come to me ya, come to me. Datanglah kepadaku, marilah kepadaku. Bagaimana caranya? Agar hati dan pikiran kita ini siap sedia. Selalu mau datang kepadanya. Ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang harus kita mengerti di dalam Matius 11 ayat 28. Kalau kita terima undangan, dilihat kan, diperhatikan, dan kita catat itu benar-benar. Kali ini katakan kita terima undangan dari Tuhan Yesus. Ya, terima undangan dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus benar-benar siap sedia. Jangan menganggap remeh. Karena Tuhan Yesus itu mengundang kita. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Yang pertama, terimalah undangan Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, terimalah undangan Tuhan Yesus ya. Seperti firman-Nya dikatakan, marilah kepadaku, datanglah kepadaku, come to me. Artinya kita mau belajar siapakah Tuhan Yesus. Kita mau datang mengenal intim kepada yang mengundang kita. Di mana kita bukan sekedar tahu, oh aku tahu Tuhan Yesus. Aku sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi Tuhan mau kita belajar mengenal akan pribadinya. Karena begitu besar memang kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Pentingnya mengutamakan Tuhan Yesus ini nomor 1 dalam hidup kita. Yang menciptakan kita. Yang berdaulat penuh atas hidup kita. Tuhan Yesus memanggil kita untuk kita datang kepadanya. Tidak ada pengecualian. Tuhan tidak bilang, marilah kepadaku. Terus Tuhan berkata, untuk orang tertentu. Enggak. Marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Tidak ada pengecualian untuk ikut Yesus. Asal kita menerima, mengaku, dan percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi bukan sekedar itu, tapi kita harus genap hati dan jiwa kita. Belajar mengenal, belajar dekat, belajar lebih intim. Amin. Karena kalau diundang itu kita masuk dalam satu tempat undangan, ada yang didudukan di paling belakang, ada yang didudukan di depan. Itu ada artinya Bapak Ibu Saudari. Yang di depan itu kedekatan, lebih dekat. Yang di belakang ya kenal, tapi yang nggak seberapa dekat. Seperti itu kurang lebihnya. Amin. Jadi semakin kita kenal Tuhan Yesus, semakin kita dekat dengannya, semakin pertolongannya cepat dan tepat datang pada waktunya dengan segera. Amin. Kita aja manusia. Kalau kita tolong seseorang, kalau orang itu lebih dekat kepada kita, kita akan lebih menolongnya kan. Tapi kalau sekedar tahu, masih pikir-pikir, itu kita manusia. Amin. Jadi kenal lebih dekat. Bangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, yang kita pelajari dalam Matius 11 ayat 28. Dikatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada dibagi 2. Semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Jangan sia-siakan kesempatan. Yang pertama tadi terimalah undangan daripada Tuhan Yesus. Yang kedua jangan sia-siakan kesempatan. Kalau Tuhan sudah berkata datanglah kepadaku dan kita no, aku masih kuat. I have money a lot. Punya uang yang banyak, punya properti yang mewah. Tapi semuanya akan sia-sia. Tidak ada yang bisa kita bawa. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan. Semua dikatakan. Berarti Tuhan itu mengasihi kita semua. Semua. Tuhan tidak bikin kepengecualian. Yang letih lesu dan berbeban berat. Yang letih lesu itu mungkin masalah yang ringan.
Orang-orang yang punya masalah yang ringan pun Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Marilah kepadaku. Yang letih lesu. Itu masih masalah yang masih ringan. Tetapi kalau sudah masalah yang sangat berat, itu yang berbeban. Itu masalah yang sudah berat. Kadang sudah tidak bisa dipikir. Sudah divonis dokter. Misalnya sakit yang sudah di rumah dan aset disita oleh bank. Punya hutang besar. Bangkrut. Itu sudah berbeban berat. Keluarganya ada yang meninggal dan sebagainya. Belum lagi masalah yang muncul dari musibah. Akhir-akhir ini kita sering dengar musibah. Kebanjiran, gempa bumi, perang di mana-mana. Manusia semakin dingin. Seperti firman Tuhan memang di dalam Matius 24. Kalau kita baca, di situ kita akan mendengar kabar-kabar yang tidak enak. Tapi itulah kehidupan. Itulah yang Tuhan firmankan, dan apa yang difirmankannya itu akan terjadi. Tapi kita anak-anak Tuhan, biarlah kita saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan, saling hidup dalam tolong menolong. Amin. Kegagalan atau ketidakberhasilan itu adalah hal yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus minta hikmatnya, datang kepadanya untuk kita bijaksana dalam mengambil tindakan, dalam mengambil keputusan. Sampai ada kata pepatah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal, jangan mudah putus asa, jangan mudah kita kecewa. Tetapi itu adalah keberhasilan yang tertunda. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ambil dalam keputusan kita, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, dikatakan ini yang sangat bikin kita leganya luar biasa ya. Dikatakan di Matius 11 ayat 28 dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan. Janji Tuhan itu luar biasa. Ya dan amin. Dan apa yang dijanjikan, yang difirmankannya, tidak ada yang tidak digenapi. Masalah apapun kalau kita datang kepada sumber di atas segala-galanya, Tuhan akan memberikan kelegaan. Percaya kalau kita saat ini memiliki masalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, cari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dialah sumber di atas segala-galanya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, Bapak Ibu Saudara, yang dapat menolong kita. Hanya ada di dalamnya. Janjinya sangat-sangat luar biasa. Amin. Tuhan akan memberikan kelegaan. Jadi kita lega, plong. Artinya masalah kita itu ada jalan keluarnya. Kita tuh udah pasti ditolong. Jadi itu yang menguatkan kita. Kalau kita dapat masalah, ingatlah firman ini. Datang kepada Tuhan. Dialah sumber pertolongan kita. Sungguh-sungguh sangat terbukti. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama terimalah undangannya. Menerima undangannya dengan segenap hati dan jiwa kita. Undangannya sangat berharga dalam hidup kita semua. Mengenalnya lebih lagi. Sehingga saat kita mengenalnya lebih dekat, saya percaya pertolongannya akan datang dengan segera. Pertolongannya akan datang dengan cepat. Karena kita kenal, dekat, intim dengannya. Amin. Yang kedua, jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kalau Tuhan sudah bilang, datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari kita datang kepadanya, berseru kepadanya, berserah kepadanya. Di situ ada pengharapan, ada pengharapan. Dan pegang janji Tuhan yang terakhir, pegang janji Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan kelegaan. Artinya apa? Ada jalan keluar bersamanya. Tidak ada yang mustahil. Amin, amin, amin.